Ketika ngebahas tentang hosting website WordPress, baik Insta maupun SiteGround tuh adalah nama-nama yang sangat dihargai ya di industri ini. Meskipun keduanya itu menyediakan solusi hosting WordPress yang dikelola, mereka itu melayani kebutuhan yang berbeda dan menawarkan fitur unik. Dalam video ini, kita akan membandingkan Kinsta dan SiteGround untuk membantu kamu memahami perbedaan kunci dalam membuat keputusan untuk website kamu. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke perbandingannya yuk. Ketika mempertimbangkan hosting WordPress yang dikelola, Kinsta dan SiteGround tuh adalah dua penyedia yang paling sering dibandingkan ya. Keduanya menawarkan solusi hosting yang kuat untuk pengguna WordPress, tapi mereka itu menargetkan basis pengguna yang sedikit berbeda guys, dan menyediakan fitur yang berbeda juga. Kinsta sepenuhnya didukung oleh Google Cloud Platform atau GCP untuk singkatnya, yang fokus pada kinerja tingkat perusahaan dan juga fitur premium yang menjadikannya ideal untuk bisnis dengan kebutuhan kinerja dan skalabilitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, SiteGround itu dikenal dengan plan yang lebih ramah anggaran, menjadikannya menarik bagi website yang lebih kecil dan bahkan bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Kategori pertama yang akan kita bahas itu adalah kinerja dan skalabilitas ya. Kinerja adalah salah satu faktor paling krusial saat memilih penyedia hosting, dan disinilah Kinsta itu unggul, didukung secara eksklusif oleh mesin virtual situ yang dioptimalkan dari Google Cloud. Kinsta menawarkan kinerja mutakhir di semua plannya ya. Ini berarti bahwa terlepas dari apakah kamu itu menggunakan plan tingkat pemula dari Kinsta maupun plan tingkat lebih tinggi, kamu itu mendapatkan akses ke infrastruktur premium yang sama. Mesin virtual situ ini tuh secara khusus dioptimalkan untuk kecepatan, menghasilkan waktu membuat website yang sangat cepat. Sebaliknya, SiteGround itu menggunakan kombinasi mesin N2 di Google Cloud ya, untuk plan tingkat lebih tinggi dan arsitektur hosting untuk opsi tingkat yang lebih rendah. Meskipun SiteGround itu tetap memberikan kinerja yang solid, ia tuh tertinggal jauh ya di belakang Kinsta dalam hal kecepatan mentah. Rata-rata website Kinsta tuh dimuat dalam waktu sekitar 0,86 detik, sementara situs SiteGround itu memerlukan waktu antara 1,14 hingga 2,55 detik. Meskipun SiteGround berkinerja baik untuk website yang lebih kecil, ia tuh mungkin kesulitan buat lonjakan lalu lintas atau khususnya dengan situs web yang memerlukan banyak sumber daya, terutama bagi pengguna di plan tingkat lebih rendahnya. Dengan Kinsta, kamu itu nggak perlu khawatir tentang melebihi batas planmu ya, karena semua plan tuh dapat skalakan secara dinamis berdasarkan kebutuhanmu. SiteGround di sisi lain itu diperlukan kalau kamu pengen meningkatkan ke plan yang tingkatnya lebih tinggi, kalau misalkan kamu itu melebihi batas sumber daya tertentu yang menjadikannya pilihan yang kurang fleksibel untuk mengembangkan website kamu guys. Topik berikutnya yang akan kita bahas itu adalah fitur keamanannya. Ketika kita ngebahas tentang keamanan, Kinsta tuh menyediakan beberapa fitur keamanan paling canggih yang tersedia di pasar hosting ya. Setiap plan tuh mencakup integrasi Cloudflare tingkat perusahaan tanpa biaya tambahan, yang menawarkan perlindungan DDoS, firewall yang aman, sertifikat SSL otomatis, dan bahkan dukungan HTTP/3. Selain itu, Kinsta mengintegrasikan autentifikasi dua faktor, deteksi dan penghapusan malware otomatis, serta pemeriksaan kerentanan yang terus-menerus untuk mastiin bahwa website kamu tuh tetap aman guys. Ini ngasih tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi pengguna yang membutuhkan ketenangan pikiran, terutama bagi mereka yang menangani data pelanggan yang sensitif atau situs dengan lalu lintas yang tinggi. SiteGround juga menempatkan penekanan yang kuat ya pada keamanan. Meskipun pendekatannya tuh sedikit berbeda, SiteGround mengintegrasikan firewall aplikasi web atau WAF, termasuk perlindungan bot AI yang ngebantu melindungi website dari lalu lintas yang berbahaya. Sekarang sertifikat SSL yang disertakan di semua plannya ya. Meskipun mereka punya fitur keamanan yang lebih canggih seperti pemindaian malware, namun ini hanya tersedia melalui tambahan yang berbayar ya guys. Ya meskipun SiteGround itu menawarkan keamanan yang lebih baik buat website yang lebih kecil, Kinsta tuh lebih komprehensif ya, dan perlindungan otomatis mereka tuh adalah keuntungan signifikan bagi bisnis atau bahkan pengguna yang memiliki kebutuhan keamanan tinggi. Topik berikutnya yang akan kita bahas itu adalah kemudahan penggunaan ya. Dalam dashboard mereka, baik Kinsta maupun SiteGround itu telah berinvestasi dalam membuat platform hosting mereka tuh ramah pengguna. Namun dashboard My Kinsta tuh menonjol ya sebagai salah satu yang paling intuitif dan canggih di pasarnya ya. Ini menawarkan fungsionalitas penuh untuk mengelola website kamu, termasuk lingkungan staging satu klik, statistik penggunaan sumber daya yang terperinci, dan kemampuan untuk mengelola beberapa situs WordPress dari satu antarmuka. Dashboard alat SiteGround yang proprietary itu juga dirancang dengan baik dan sangat mudah digunakan guys. Meskipun menggantikan antarmuka si panel yang lebih tradisional, ya alat SiteGround itu mempertahankan banyak fungsionalitas kok yang udah dikenal sambil menawarkan pengalaman yang lebih ramping di situ. Namun untuk fitur tertentu kayak lingkungan staging atau cadangan yang sesuai permintaan itu hanya tersedia ya di plan Growbig dan juga GoGeek-nya, yang berarti bahwa pengguna tuh di plan startup ya kemungkinan kehilangan fitur canggih ini. Untuk bisnis yang bergantung pada kolaborasi, dashboard Kinsta tuh memudahkan pengelolaan tim dan juga kolaborator. SiteGround juga menyediakan beberapa alat kolaborasi ya, tetapi seperti banyak fitur canggihnya, ini terbatas pada plan yang tingkatnya lebih tinggi guys. Topik berikutnya yang akan kita bahas itu adalah lokasi pusat data dan jangkauan global. Faktor penting lainnya ketika memilih penyedia hosting itu adalah lokasi pusat data mereka. Ini dapat mempengaruhi kinerja website, terutama untuk audiens internasional guys. Kinsta memiliki keuntungan yang jelas ya di sini, dengan lebih dari 35 lokasi pusat data di seluruh dunia, termasuk wilayah di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, dan Australia. Jaringan yang luas ini memungkinkan pengguna untuk menghosting website mereka lebih dekat dengan audiens target mereka, mengurangi latensi dan meningkatkan waktu muat guys. SiteGround dalam perbandingan ini itu menawarkan 11 lokasi pusat data yang terkonsentrasi di Amerika Utara, Eropa, Singapura, dan Australia. Meskipun ini signifikan bagi banyak pengguna, ia tuh nggak memberikan jangkauan global yang sama seperti Kinsta ya. SiteGround juga mengikat akun pengguna ke satu pusat data, yang berarti kamu nggak akan bisa menghosting situs web yang berbeda di lokasi yang berbeda, kecuali kamu itu membuka akun terpisah guys. Kategori berikutnya yang akan kita lihat adalah opsi cadangan ya dan pemulihan. Baik Kinsta maupun SiteGround itu menawarkan cadangan
otomatis harian. Tetapi sistem cadangan Kinsta tuh jauh lebih fleksibel ya guys. Kinsta menyediakan 6 jenis cadangan termasuk cadangan otomatis harian, manual yang dihasilkan sistem yang dapat diunduh, dan cadangan per jam, serta cadangan eksternal. Ini tuh dapat dikirim ke Amazon S3 atau Google Cloud Storage ya guys, yang mungkinin pengguna untuk menyimpan cadangan mereka ke tempat yang aman tuh. Periode retensi cadangan Kinsta itu berkisar antara 14 hingga 30 harian dan tergantung pada plan mana yang kamu miliki guys. SiteGround juga menawarkan cadangan harian loh, tetapi cadangannya sesuai permintaan dan periode retensi. Yang lebih lama hanya tersedia di plan yang tingkatnya lebih tinggi guys, kayak Growbig dan GoGig. Selain itu, SiteGround menawarkan periode retensi 30 hari di sebagian besar plannya. Tetapi cadangan per jam dan juga cadangan eksternal tuh gak termasuk ya untuk pengguna yang memerlukan cadangan yang lebih canggih atau fitur manajemen cadangan yang lebih baik. Sistem Kinsta yang lebih komprehensif tuh menjadikannya pilihan yang lebih unggul ya guys. Namun kalau untuk website yang lebih kecil atau pengguna yang tidak perlu sering memulihkan cadangan harian SiteGround dan periode retensi 30 hari itu mungkin udah cukup kok. Pertimbangan besar berikutnya adalah dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan sering menjadi faktor penentu saat memilih penyedia hosting ya guys. Baik Kinsta maupun SiteGround itu dikenal menawarkan dukungan yang sangat baik. Kinsta menyediakan dukungan berbasis obrolan 7 kali 24 jam dengan waktu respon rata-rata kurang dari 2 menit. Semua dukungan tuh diberikan oleh para ahli WordPress ya, yang mastiin bahwa pengguna itu menerima bantuan yang berpengetahuan. Selain itu, Kinsta juga menawarkan dukungan multibahasa dalam 10 bahasa yang berbeda, yang menjadikannya pilihan yang bagus untuk bisnis internasional. SiteGround secara komprehensif juga menawarkan dukungan pelanggan 7 kali 24 jam dengan opsi dukungan telepon yang gak dimiliki Kinsta. Namun dukungan prioritas tuh hanya tersedia untuk pelanggan di plan yang tingkatnya lebih tinggi ya. Meskipun demikian, tim dukungan SiteGround itu juga sangat dihargai karena responsif dan juga membantu guys. Banyak pengguna akan menemukan basis pengetahuan dan tutorial mereka yang luas dan sangat berguna untuk pengguna yang memerlukan dukungan tingkat premium tanpa membayar untuk plan lebih tinggi. Kinsta adalah pilihan yang lebih baik ya guys. Namun untuk pengguna yang lebih suka dukungan telepon atau berada di anggaran, SiteGround itu mungkin menjadi pilihan yang terbaik kok. Sekarang kalau kita itu membahas semua fitur mereka, mari kita masuk ke harganya ya. Kalau kamu itu ingin memulai dengan Kinsta, pastikan untuk menggunakan link di deskripsi di video ini. Setelah kamu itu mengklik linknya, kamu itu akan dibawa ke halaman ini ya. Dan semua yang harus kamu lakukan tuh adalah mengklik tombol view pricingnya ya. Seperti yang kamu lihat ya guys, mereka itu memiliki 3 tingkat spesifik yang bisa kamu pilih. Ada plan single site, plan multi site, dan program agency. Juga patut dicatat di sini ya guys, jika kamu itu mengaktifkan harga tahunannya, kamu itu akan mendapatkan 2 bulan gratis. Seperti yang kamu lihat, plan pemulanya ya sekitar $30 ya. Untuk plan multi site-nya ya sekitar $59 dan plan agency itu sekitar $284. Masing-masing dari ini memiliki manfaatnya sendiri ya dan datang dengan fitur-fitur mereka sendiri guys. Dan mereka itu masih dapat disesuaikan tergantung pada kebutuhanmu ya. Semua yang perlu kamu lakukan tuh adalah mengklik tombol sign up yang kemudian akan ngebawa kamu ke halaman checkout di mana kamu itu dapat masukin detail kartu kredit, informasi email, dan kemudian kamu itu bisa memulai dengan mereka. Sebaliknya, kalau kamu itu tertarik untuk memulai dengan SiteGround, aku sangat merekomendasikan untuk memeriksa link di deskripsi guys. Setelah kamu itu mengklik linknya, kamu seharusnya dibawa ke halaman yang terlihat kayak gini ya. Dan seperti yang kamu lihat tuh, mulai dari hanya $2.99 per bulannya, kamu itu bisa memulai dengan SiteGround ya. Cukup tekan tombol start now di situ yang kemudian akan membawa kamu ke halaman ini di mana kamu itu bisa memilih plan mana yang ingin kamu pilih. Sekali lagi ya, mereka itu punya plan startup, plan Growbig, dan juga plan GoGig, dan masing-masing dari plan ini tuh disesuaikan tergantung pada kebutuhanmu. Untuk video ini aku akan memilih plan startup ya. Setelah kita itu mengklik tombol ini, kita itu akan dibawa ke halaman ini guys, dan kita akan masukin domain yang ingin kita miliki, atau kita bisa mengklik bahwa kita itu memiliki domain yang udah ada ya. Kemudian kita akan menuju ke halaman review dan menyelesaikan di mana kita itu hanya perlu memasukkan detail kartu kredit, alamat email, dan membuat akunnya dengan cepat, dan kita akan siap buat pergi ya guys. Kalau kamu itu ingin memulai dengan salah satu dari platform ini dengan harga yang terbaik, pastikan untuk menggunakan link di deskripsi ya. Jangan lupa untuk berkomentar di bawah tentang program mana yang kamu pilih. Juga pastikan untuk menyukai video ini dan juga subscribe ya guys. Selain itu, aku bakal ketemu kamu di video berikutnya.